apa nulis di chat gitu, pertanyaan atau komentar atau apa, silakan tulis di chat supaya saya bisa langsung melihat dan saya langsung bisa bereaksi, kira-kira ya. Jadi saya ulangi, pertama rencananya hacker, bagaimana hacker bekerja, kemudian bagaimana mengamankan sistem server, kemudian bagaimana mengontrol bagaimana user berinteraksi dengan server, contohnya paling sederhana adalah password, kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengaudit, memastikan bahwa sistem itu aman. Jadi ini lebih ke arah auditor sih sebenarnya yang terakhir. Oke. Kenapa itu semua penting? Saya akan coba kasih lihat slide saya. Ini slide-nya buat Chief Operation Officer sebetulnya. Mungkin lebih cocok buat Bapak Ibu. Jadi agak cocok nih sekarang yang ini. Jadi saya rubah nih materi sedikit. Saya akan masuk ke ini dia. Oke, ini saya akan buka. Ini saya slideshow aja. Mudah-mudahan masih tetap lihat ya. Nah, ini kalau di sebelah kanan kelihatan ada kotak, itu saya lagi monitor. Ya. Chatnya ini nggak apa-apa dibuka, soalnya agak lumayan besar. Aman, Pak? Ini saya geser gini ya? Boleh. Ya itu chat boxnya kelihatan. Saya sambil monitoring chat ya. Oh jadi, ya boleh. Nanti atau saya bantu monitoring Pak jika ada. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Arif. Jadi ini kita untuk si level maksudnya untuk chief executive officer segala macam. Ini untuk chief itu ya. Jadi untuk pimpinan lah kira-kira. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana bagaimana nasib korban, kemudian bagaimana kita manage keamanan. Jadi dua hal itu aja sih. Jadi saya kasih lihat korbannya seperti apa, bagaimana kita manage keamanannya, kira-kira gitu. Ini adalah contoh orang yang menipu di internet. Mereka ini contohnya menawarkan ini ya, saya akan transfer sejumlah 5,5 juta US dollar kayak gitu ya, gitu. Nah ini kalau kita udah sering sih kita tahu ini bohong. Jangan khawatir, yang ketipu seperti ini guru saya sendiri sih, profesor di Institut Teknologi Bandung, ketipu 200 juta. Jadi yang kayak gini kayaknya biasa aja, tapi ada yang kena gitu. Jadi guru saya profesor di ITB kena 200 juta. Terus waktu itu ada seorang ibu di Klaten, Pono, bisa bantuin nggak? Saya ketipu 300 juta. Terus ada seorang ibu lagi di mana sih, Pondok Indah, 2 miliar. Jadi kalau kita melihat ini kayaknya biasa aja, tapi korbannya ada, jangan khawatir. Jadi ngeri sih sebenarnya. Nah ini contoh yang kena. Soalnya Bono minta tolong akun saya dihack, minjem uang gitu ya. Nah ini biasa, dan kelihatannya sih biasa aja, tapi korbannya nggak kecil kerugiannya ya. Ini contohnya dia kena 52 juta rupiah gitu. Istri saya sendiri kena, dia 6,5 juta rupiah kena. 3 kali, 1 gagal, 2 berhasil. Jadi totalnya 6,5. Itu istrinya Ono aja kena, jangan khawatir. Oke. Ini ada lagi kena 11 juta, 12 juta. Pusing dah. Ini yang lumayan ekstrem. Ini posisi dia ada di Jepang. Ini orang Indonesia ada di Jepang. Kemudian dia beli koin seharga 72.000 US dollar di Makau. Hilang. Ini hampir 1 miliar ini hilang. Kayak gitu. Saya sudah terlilit sama hutang. Jadi ya gitu. Dan ini yang berita terakhir ini kemarin Indodex jebolnya 20 juta US dollar. Indodex itu di Indonesia ya, kena segitu, dihack. Terus ini lagi ini pakai kata tipu aja, ini YouTube-nya Ono. Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube, masuk ke channel Ono Center, lihat komentar-komentar orang, kelihatan banyak yang lapor ke saya, Pono, saya ditipu, uangnya hilang, kayak gitu-gitu, banyak.
Dan ini saya hampir tiap hari dapat seperti ini. Jadi bisa bayangkan bagaimana penderitaan Ono tiap hari. Dan intinya orang kehilangan uang dan mereka mencari bantuan gimana caranya supaya uang dia balik gitu. Ya saya nggak bisa ya. Pusing saya juga. Jadi sebelum sampai kita ketipu, sebelum kita kena masalah, jadi sebaiknya kita jaga diri. Intinya itu aja sih sebenarnya. Nah, bagaimana mereka melakukan serangan? Biasanya paling sederhana mereka melakukan serangan menggunakan teknik Open Source Intelligence atau OSINT. Jadi mereka melakukan mata-mata dari data-data informasi yang disebarkan, yang dilepas di internet sama semua orang. Contoh paling gampang adalah kita masuk Google, masukin kata KTP, udah dapat KTP orang. Dan udah gitu dengan KTP ini kita bisa minjem uang ke pinjol. Dan korbannya ada di tetangga saya juga, seorang supir. Udah gitu dia bilang ke saya, Pono, kemarin saya didatangin oleh yang nagih uang tuh, debt collector, minta bayaran, padahal dia nggak pernah pinjam. Nah, ya sudah, seru dah urusannya jadinya. Untung anaknya dia pintar, anaknya dia dari hukum, lulus sarjana dari hukum UGM, anaknya bergerak langsung ke OJK untuk menangani masalah ini. Akhirnya masalah solve, si pinjolnya ditekan, bapaknya selamat. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini dipakai asli. Dan kita tidak sadar bahwa mereka melakukan serangan karena kesalahan kita sendiri sih. Gitu ya. Nah, yang sering kali terjadi adalah ngeklik APK ini. Jadi kalau kita di WhatsApp, kemudian ada undangan pernikahan lah, ada dari kurir, ini barang Anda nyangkut atau gimana, silahkan diklik. Bahkan istri saya juga kena kemarin. Kenanya tuh gini, karena ada WhatsApp dari Dirjen Pajak. Anda kurang bayar pajak, silahkan klik link ini. Padahal itu APK gitu. Pas sudah ngeklik baru dia ngomong ke saya, "Pak, ini barusan ada teguran dari Dirjen Pajak, kita kurang bayar, terus harus ngeklik APK ini. Logonya Dirjen Pajak." Ya diklik sama istri saya lah. Wah, saya bilang, nggak mungkin lah Dirjen Pajak ngasih APK lewat WhatsApp. Saya bilang, udah, ya udah diklik. Terus gimana solusinya? Format tuh handphone. Format handphonenya. Udah. Kok paksa? Foto hilang, semuanya hilang, ya daripada habis. Nah, kalau sampai APK yang diklik, apa yang terjadi? Ini contohnya ya, contoh-contoh screenshot di Google lah. Kata kuncinya gampang, penipuan.apk lewat WhatsApp, keluar semua, bisa diklik. Apa yang terjadi kalau APK itu diklik? APK itu sebetulnya termasuk kategori Remote Access Trojan atau RAT. Dia bisa nyuri cryptocurrency, password buat internet banking, kode-kode untuk two-factor authentication, lock screen password, capture screen, call log, SMS log, kirim SMS, install aplikasi, jalankan aplikasi, ngambil gambar dari kamera kita, gambar dan audio ya. Jadi dari kamera kita bisa diambil, dilihat di handphonenya si hacker, bisa kelihatan semua. Softwarenya namanya kategorinya Remote Access Trojan atau RAT. Itu bisa kita cari di GitHub. Kalau kita masukin kata kunci Android RAT, ada 75 aplikasi seperti ini dan bisa diambil gratis. Kalau kita udah bisa ngambil ini, udah gitu kita bungkus aplikasinya, kemudian kita bisa kirim lewat grup WhatsApp. Kalau ada orang ngeklik handphonenya dia, walaupun kondisi layarnya warna hitam kayak standby, itu berkomunikasi sama si hackernya. Cara bikinnya nggak susah sih sebenarnya. Kebetulan saya memang ngajarin ini juga. Minta maaf, saya ngajarin ini sih di kuliah cyber security, saya ajarin beneran ke mahasiswa saya bagaimana kita ambil sebuah APK yang baik, misalnya dari APK Kemen investasi misalnya. Kita ambil aja APK-nya, kemudian kita bungkus APK-nya dengan software jahat ini. Software yang kita pakai buat bungkus bisa pakai MSF Venom. MSF Venom adanya di Kali Linux. Nanti mudah-mudahan saya ada waktu buat ngasih lihat Kali Linuxnya. Ini cara bungkusnya seperti ini. Kalau udah dibungkus, si software dijalankan di handphone, kita dari si hacker, kita bisa ngirim perintah ke handphonenya. Ini contoh-contoh perintahnya. Kita bisa WLAN geolocate. Dengan WLAN geolocate kita bisa tahu handphonenya lokasinya ada di mana. Kita bisa dump call
call log, kita bisa lihat si handphone pernah nelpon kemana aja. Dan SMS kita bisa ngambil si handphone pernah SMS apa aja, kemana aja. Bahkan kita bisa kirim SMS ke nomor berapa, beritanya apa bisa dikirim SMS itu, dan kita bisa nempelin webcam handphone ke komputer kita, kemudian layarnya handphone kita tarik. Perintahnya seperti ini. Ini bisa dengan mudah kita lakukan kalau kita bisa bungkus APK-nya dengan Trojan tadi dan kita lemparkan di grup, dan udah gitu orang install. Ini dilakukan beneran gitu ya. Nah, itu tingkat perorangan. Pada tingkat perusahaan atau institusi atau kementerian dan sebagainya, kita akan coba lihat bagaimana serangan yang di level corporate. Serangan paling akhir kemarin 2 hari yang lalu, Indodex jebol 22 juta US dollar hilang. Nah, yang ini contoh-contoh yang lama. Ini Agustus tanggal 14 2024, PGRI Pontianak datanya lepas, terekspos. Kemudian ini adalah kabupaten, ini Blora atau apa ya, kabupaten atau Pemkot ya, nggak tahu lah, pokoknya pemerintah Blora datanya jebol. Ini tanggalnya tanggal berapa, ada di bawah nih kalau nggak salah. Ada ketutupan. Ntar saya coba lihat. 14 Agustus juga sama. Jadi ada 5.000 nick, nama, tempat tanggal lahir, email dan sebagainya jebol. Itu 14 Agustus. Ini slide agak lama, jadi datanya 14 Agustus. Ini tanggal 10 Agustus, BKN 4,7 juta ASN datanya jebol dari BKN. Ini tanggal 10 Agustus. Kemudian ini PDN, Pusat Data Nasional, jebol kemarin, rame banget. Sebenarnya sampai hari ini juga nggak beres sih sebenarnya. Ya udah, apa boleh buat. Kemudian BSI tahun lalu jebol juga, jangan khawatir. Jadi sebenarnya masih banyak yang jebol, asli banyak banget yang jebol. Kemudian kalau di level institusi, jebolnya oleh ransomware gitu. Nah, ransomware adalah virus yang virus yang dienkripsi. Konsekuensi virus yang dienkripsi, dia tidak bisa dideteksi oleh antivirus. Jadi kalaupun kita install antivirus, percuma aja, karena nggak bisa deteksi sebenarnya antivirusnya gitu. Good. Jadi mitigasinya untuk mengatasi masalah ini, solusinya backup dan pakai AI. Itu solusi dari sisi si adminnya. Kemudian dari sisi admin juga, kita harus di software pada saat uploading, kalau ada menu buat upload file segala macam, si programmer harus kasih filter supaya nggak bisa sembarangan yang ke upload. Kemudian dari sisi user, dari sisi pengguna jaringan, harus diajarin supaya jangan kepo apa-apa diklik. Kuncinya ada di situ sih sebenarnya. Kalau klik sembarangan ya sudah habis gitu. Jadi sebagian besar ini solusinya untuk si admin sih sebenarnya. Makanya kemarin sampai ketua BSSN dicela barangkali ya, diledek barangkali oleh anggota Dewan Komisi 1, dibilangin tolol-tolol gitu kan, jadi nggak enak juga sih. Ini bukan masalah tata kelola, ini masalah tolol aja, nggak punya backup gitu, kira-kira gitu. Jadi nggak enak juga sih. Bayangkan ketua BSSN kan ini ya, jenderalnya Kopassus sampai digituin kan, nggak lucu banget. Kesalahannya bukan di BSN sih sebenarnya, kesalahannya ada di Kominfo, tapi yang kena BSSN. Nah, yang jadi masalah dengan ransomware ini sebetulnya gini, masalah besarnya bukan masalah datanya di encrypt nggak bisa dibuka. Masalahnya adalah sebetulnya ransomware kalau sampai masuk ke dalam komputer atau server, seluruh data yang ada di server itu di-copy sebetulnya ke hacker. Jadi kalaupun kita bayar si hacker buat dapetin passwordnya atau itunya, key-nya, supaya datanya bisa dibuka, sebetulnya hacker punya data semuanya juga. Jadi sebetulnya percuma bayar hackernya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan sampai kena serangan seperti ini, karena datanya ke copy langsung ke hackernya. Jadi ngeri sih sebenarnya. Jadi data tercopy ke attacker, kemudian data korban dienkripsi,
attacker akan minta uang atau ransom, bayaran, supaya kalau kita ngasih duit nanti dikasih passwordnya, padahal datanya udah di copy. Jadi itu, ya itu brengseknya hacker ya, kayak gitulah kadang-kadang gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai institusi melakukan manajemen untuk cyber security-nya? Pilarnya ada 3 sih sebenarnya, people, proses, teknologi, dan ini harus dilakukan secara benar ini 3-tiganya. Dari sisi proses, contoh proses adalah kita punya aturan, punya prosedur. Contoh prosedurnya adalah misalnya gini, password nggak boleh terlalu gampang buat diingat, password harus random, password tiap 3 bulan sekali diganti, kira-kira itulah, itu contoh prosedur. Dan ini prosedur segala macam harus ditandatangani oleh orang nomor 1 di institusi tersebut. Jadi nanti kalau diaudit, jadi kalau keamanan itu ada auditnya juga ya, ISO 27001 itu keamanan informasi, atau ISO 31000 itu risk manajemennya. Di dua-duanya sama. Waktu kita diaudit, pertanyaan pertama dari auditor simple, apakah orang nomor 1 di institusi Anda menandatangani atau komit untuk menangani urusan cyber security ini, gitu. Jadi itu dia minta tanda tangan dari orang nomor 1. Jadi kalau orang nomor 1 tidak melakukan itu, langsung auditnya sebenarnya jeblok sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi ini harus yang komit harus orang paling atas sih sebenarnya. Sayangnya orang paling atas kadang-kadang nggak ngerti ginian. Nah, itu masalah di Indonesia. Kalau di swasta mungkin orang atasnya lumayan agak ngerti, walaupun tetap harus diyakinkan sama ini. Saya besok juga harus meyakinkan seorang konglomerat bahwa ini perlu gitu. Ada Saratoga Group lah, minta di Pono bisa ngasih tahu nggak bos di atas, ya ono yang kena lagi bagian kayak gitu nanti. Jadi ini pertama, jadi sangat top down dan harus komitmen orang 01. Kemudian teknologi kita punya beberapa pilihan. Satu, beli, itu mahal banget. Kalau negara seringkali caranya adalah beli gitu, karena punya anggaran. Cuman kita punya masalah sih sebenarnya. Kalau beli tapi orang yang ngoperasiinnya nggak terlalu pintar, kita juga punya masalah. Jadi ini berapa kali saya di instansinya aparat, pimpinannya bintang 2, bintang 3 gitulah, ngomong ke saya gini, kira-kira ngomongnya, Pono, saya udah beli belasan miliar nih peralatan untuk cyber security, tapi kenapa nggak ada yang jalan ya? Gitu. Kebetulan 3 tahun sebelumnya saya ngetes anak buah mereka, 120 orang, yang lulus cuman 2 orang. Ya sudah, susah. Jadi sebenarnya kuncinya bukan dibeli, kuncinya sebenarnya harus punya orang pintar sih sebenarnya. Pilihan yang lain selain beli kita bisa buat juga sangat mungkin, karena banyak software yang free, open source, kita bisa buat sistem ini semua. Dan ini yang saya ajarin sama teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Mereka banyak buat, karena orang ada di situ, kemudian kampus kita ada di situ, kemudian saya sering bantuin Dinas Kominfo Tangerang Selatan, kita bikin semuanya. Jadi mereka secaranya sebenarnya saya minterin orang sih, saya minterin dalam Dinas Kominfo, kita bikin, akhirnya kita jadi lumayan kuat. Akhirnya kita juga bikin bukunya sih, nanti mungkin bisa saya kasih lihat bukunya. Nah, kunci utamanya sebetulnya manusia, people. Jadi people, proses, teknologi, disingkat PPT. Kuncinya di people sih sebenarnya, itu kunci utamanya. Oke. Nah, kalau waktu kita melakukan cyber security, prosesnya adalah plan, do, check, act. Perencanaan, implementasi, cek, dan kemudian bereaksi kalau ada masalah. Kemudian belajar dari masalah itu, kita bikin perencanaan lagi. Dalam proses perencanaan ini, komitmen dari atas super penting sekali. Audit ISO 27001 untuk keamanan informasi, audit 31000, dan audit menggunakan indeks kami. Indeks kami adalah indeks yang dibikin oleh teman-teman BSSN. Itu bisa dipakai untuk perencanaan awal. Kalau udah lebih serius, kita bisa pakai ISO 27001. Ini semua auditnya lebih ke arah audit dokumen ya. Nah,
Tapi mulai dari dokumen dulu lah, dokumennya harus ada, dari dokumen itu baru kita implementasi yang benerannya. Untuk implementasi kita itu sangat heavy, sangat berat ke teknologi, kita bisa beli, kita bisa buat, harus punya SDM yang pintar. Jadi do dan cek ini sebagian bisa dilakukan oleh vendor sih, sebetulnya kalau kita punya uang. Cuman saya pribadi nggak full rekomen ke situ karena nanti kita jadi tergantung sama vendor. Kalau saya lebih suka, ya, saya biasa hidup di kampus, kita bikin apa-apa sendiri sih sebenarnya. Nah, kalau ada terjadi apa-apa, akan ada dua hal besar yang harus dilakukan. Yang satu adalah komunikasi ke masyarakat, corporate communication ke masyarakat. Ini orang-orang komunikasi ya. Kemudian yang satu lagi adalah forensik untuk cari barang bukti, dan ini kita usut kenapa bisa sampai jebol dan sebagainya. Dan ini siklus ini jalan terus, nggak pernah berhenti sih sebenarnya. Oke, nah sekarang masalahnya kalau itu tidak dilakukan. Ini saya kasih lihat pasal dan ayat yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini pasal 67, kalau ada seorang sengaja melawan hukum mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, oke, dendanya 5 miliar. Kalau ada seorang yang sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi, 4 miliar. Orang sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi. Jadi yang pertama tadi memperoleh, mengumpulkan, yang kedua mengungkapkan, yang ketiga adalah menggunakan. Menggunakan 5 miliar. Ini kalau seorang ya, kalimat pertamanya adalah setiap orang. Kalimat pertamanya setiap orang. Ini kalau orang itu miliar. 5, 4, 5. Gitu ya. Nah, itu pasal 67. Kita lihat di pasal 70. Oke. Kementerian kategorinya bukan manusia. Kementerian kategorinya korporasi kategorinya, bukan manusia kementerian itu. Nah, pidana denda yang kita jatuhkan kepada korporasi 10 kali dari pidana manusia itu. Jadi kalau tadi 4 miliar atau 5 miliar, sebetulnya kalau ke kementerian 40 miliar, 50 miliar kalau sampai datanya bocor. Jadi PDN kemarin sebetulnya Kominfonya kena segini harusnya. Kebetulan undang-undang ini berlakunya bulan depan kayaknya ya. Jadi kemarin belum berlaku, masih selamat ya. Selain denda, ada perampasan keuntungan atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian korporasi bisa dibekukan segala macam. Jadi ini serius banget sih. Dan ini udah lama kan tanda tangannya, dan ini akan berlaku bulan depan kalau nggak salah, atau 2 bulan lagi lah kira-kira. Jadi ini bentar lagi berlaku, jadi ini serius sebetulnya. Nah, bukunya ini ada di Andi, offset, andipublisher.com. Ini tolong kasih tahu ke teman-teman IT yang benerannya. Silahkan dibeli, bukunya diterangkan di sini cara-cara untuk menangani. Jadi apa yang tadi saya jelasin ada di sini. Oke, ini kalau indeks kami bisa dilihat di bssn.go.id/indeks-kami. Ini dia bentuknya file Excel, bisa diambil. Ini bentuk file Excelnya. Pertanyaan pertama dari indeks kami adalah, apakah pimpinan instansi Anda secara prinsip dan resmi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi? Gitu ya. Pertanyaan pertamanya selalu itu. Jadi harus pimpinan yang melakukan ini semua. Jadi bapak-bapak ibu ya tolong kasih tahu pimpinan deh, ini serius, ini bukan sembarangan. Karena apa? Karena dendanya puluhan miliar gitu. Jadi pimpinan yang turun, bukan kepala seksi, bukan gitu ya. Dan kalau kita menyelesaikan indeks kami, nanti dia akan mengeluarkan kayak apa ya, tingkat kematangan ini akan dikeluarin, kita dapat warna yang mana gitu, dikasih tahu sama dia, kita sampainya ke tingkat yang mana. Jadi kalau udah tingkat kematangannya udah cukup matang, siap buat dilakukan sertifikasi ISO 27001. Indeks kami ini free dari teman-teman BSSN, silahkan dipakai lah. Ini juga ada yang buat tata kelola keamanan informasi, sama nih bentuknya. Ini yang udah di-download ya, bentuknya file Excel, bisa dilihat. Ini resiko keamanan, ini ISO 31.000 lah. Ini lebih kalah resiko keamanan informasi, bentuknya file Excel, ada di indeks kami juga, bisa diisi. Jadi kira-kira kayak gini. Pertanyaan selalu, dokumennya mana? Nama yang tanda tangan siapa? Ada dokumen, dia selalu minta dokumen sih sebenarnya. Jadi kita harus nyiapin dokumen-dokumen, tapi sebaiknya jangan hanya sekedar dokumen, tapi benar-benar disiapkan. Oke, ini slide yang ini dulu ya. Ini slide-nya udah saya upload.
Ini kalau ada apa-apa silahkan di chat. Nah, sekarang saya masuk ke materi yang horornya. Sekarang jam berapa? Jam 2. Oke, kita akan ngasih lihat hacking, footprinting, sniffing, attack password, attack database. Oke, ini hacker kerjanya seperti jadi. Saya tidak berharap Bapak Ibu betul-betul menguasain ini. Saya cuma berharap Bapak Ibu oh gini cara, cuman itu aja sih. Oh, hacker kerjanya seperti ini ya, gitu. Jadi kalau udah ngerti hacker kerja, jadi ada insting. Oh, alah, kita harus nyiapin apa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ikut 4 kali sesi ini, Bapak Ibu akan dapat sertifikat dari teman-teman Gramedia Academy. Sertifikatnya sudah mengikuti pelatihan digital security ini. Jadi sertifikat yang pertama adalah sudah mengikuti. Cuman kalau Bapak Ibu iseng mau mengerjakan ujian di web ini, LMS Ono Center ORID/Moodle. Kalau di teman-teman Gramedia kemudian kemarin mungkin menyebarkan alamatnya di Open Course ITTS ACID. Kuliahnya sama persis sebetulnya, cuman ini mesinnya lagi maintenance. Database-nya crash karena yang makainya ada 23.000 orang kemarin. Jadi ini mesin minta maaf nih, mesinnya tewas akhirnya. Jadi kita harus maintenance akhirnya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu beberapa hari lagi. Kalau bisa yang ini lebih enak sih sebenarnya, karena yang mesin opencourse.itts.acid nanti kalau selesai akan ngeluarin sertifikat juga. Free, ini semua free, jadi nggak usah bayar apa-apa. Bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Silahkan ikut di Open Course ITTS ACD. Cuman kondisinya sekarang lagi maintenance. Saya kasih ini ya, URL-nya saya kirim di chat. Ini yang ITTS sedang ini kondisinya ya, sedang apa sih namanya? Yang ITTS sedang maintenance. Saya akan kirim juga yang ini, yang di LMS Ono Center. Oke. Jadi lms.onocenter.id. Ini jujur dulu terus terang, yang mesin yang LMS Ono Center ORID umurnya sekitar 8 tahun. Rencananya mau saya format. Jadi ini mau diformat sih sebenarnya. Udah gitu sertifikat HTTP-nya udah expired. Saya update soalnya mau saya format. Jadi ini rada kacau dari sisi security sih sebenarnya. Cuman dia masih jalan. Cuman mau saya format ya dipakai aja nggak apa-apa. Nanti kalau bisa nyelesain ini, ada kuis-kuisnya di sini. Ini ada kuis, nanti ke bawah ada kuis, ke bawah lagi ada kuis. Cuman lumayan berat sih. Kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Paling nggak Bapak Ibu dapat sertifikat sudah menghadiri kuliah 4 kali tadi. Oke, saya akan kurang-kurangin banget materinya, beban materinya supaya nggak terlalu berat buat Bapak Ibu yang bukan admin jaringan. Oke, supaya masih fun gitu buat ngikutin. Tapi ini adalah ilmu yang harus dikuasain sama orang-orang security kayak gini ilmunya. Ilmunya berat sih. Ini saya kasih lihat, ini satu ilmu yang parah banget. Ilmu yang ini kita bisa bikin seluler sendiri. Jadi yang ini ilmunya parah. Kita bisa bikin seluler sendiri, dan saya juga ngajarin. Oh, ada pertanyaan untuk akses LMS-nya butuh password. Jadi gini nih, saya kasih lihat aja ya. Saya lihat di sinilah. LMS Ono Center ORID. Oke. Saya akan masuk ke sini. Saya akan keluar dulu. Jadi untuk passwordnya, nah ini kelihatan nih. Insya Allah bulan Mei akan diformat, diupgrade OS-nya karena sudah tidak bisa diupgrade lagi semuanya, umurnya udah terlalu tua. Oke. Nah di sini kalau buat bikin password caranya gini, masuk ke LMS onocenter.or.id/moodle, klik login. Nah di sini karena Bapak Ibu belum punya password, pilih yang ini. Oh, di yang kanan nih. Minta maaf. Is this your first time here? Karena Anda pertama kali masuk sini, create new account.
create new account. Nah, di sini masukin username, password, email address, first name, last name, country, segala macam. Nah, yang jadi masalah di passwordnya. Password harus 8 karakter, harus ada angka, harus ada huruf kecil, harus ada huruf besar, harus ada angka-angka yang ajaib, tanda tanya, tanda seru, apa segala macam. Yang paling penting bukan itu sih sebenarnya, harus ingat. Kalau nggak ingat berabe. Tapi nggak apa-apa sih, kalau misalnya punya masalah silakan email ke saya kasih email saya noindo.net.id, saya ketik ya nih. Nah, ini silakan email ke saya, nanti saya bantuin gitu ya. Jadi bikin akunnya nggak susah sih sebenarnya. Saya akan login. Materi trainingnya ada di sini semua sih sebenarnya, tapi di sini sebetulnya materi kuliah 1 semester sih, bukan materi training 4 kali pertemuan. Iyalah, jadi kayak gini. Oh, nggak apa-apa. Ya udah, ini saya masuk sini ya. Nih. Jadi materinya di sini nih. Materinya bisa dilihat di sini. Saya akan masuk lagi ke materi buat ini, ini yang kita pakai training aja ya. Saya akan coba kasih lihat ini semua dengan cara saya akan bikin simulasi. Ini simulasinya, ini softwarenya namanya GNS3, free, gratis. Cuman saya tidak berharap Bapak Ibu bisa install ini. Kalau mau install juga gampang sih sebenarnya, buat orang IT sih gampang. Jadi di sini saya punya server yang akan saya serang. Kemudian ini ada Kali Linux, ini software yang biasa, sistem operasi yang biasa dipakai oleh hacker buat nyerang. Kemudian dilewatin ke switch supaya bisa komunikasi ke sini, dan ini saya sambungin juga ke internet. Ini kelihatannya simulasi, tapi ini beneran jalan, ini mesinnya hidup. Ini adalah servernya. Saya bisa masuk servernya. Di sini saya cuma mau ngecek nomor servernya berapa, IP addressnya berapa, supaya nanti saya bisa serang dari Kali Linuxnya. Kali Linux, oke. Ini IP-nya udah kelihatan. Pakai ini perintah ini juga bisa lihat. 192.168.0.209. Jadi itu nomornya si server. 192.168.0.209. Nah, sekarang jadi ini kayak handphone aja sih sebetulnya. Walah. Oke, saya punya masalah, hadisnya tinggal dikit. Oke, mudah-mudahan nggak apa-apa nih. Mudah-mudahan nggak apa-apa, hadis tinggal dikit. Oke. Nah, ini Kali Linux adalah software yang biasa kita pakai buat melakukan serangan dan sebagainya. Anda bisa download softwarenya dari internet sih sebenarnya. Kali Linux, kira-kira kayak gitu. Kita bisa ambil softwarenya dari internet kayak gini, free, dan kita bisa melakukan serangan dari sini. Tapi tumben nih, ini padahal harusnya lumayan gede nih, 1 tera, kok bisa habis ya? Ya udah saya mana ceritanya? Waduh, nggak keluar. Oh alah, ini harus di dalamnya dia. Saya kurang kasih harusnya, kurang gede berarti. Waduh. Wah, nih kurang gede. Harusnya kurang gede. Wah. Aduh. Bentar. Kalau nggak, harus ada plan B-nya sih sebenarnya ini. Ini Kali Linux-nya mana dia? Ini dia. Saya pengen tahu hadisnya berapa gede nih ya. Prosesor, storage-nya, wah nggak kelihatan. Oke. Ini yang saya buka VirtualBox, dia bisa ngatur kalau kita punya komputer banyak di dalam komputer kita. Oke. Waduh, lama ini, kacau. Oke, berarti saya harus rubah taktiknya, kepaksa. Karena Kali Linuxnya saya punya masalah, dia kurang gede harddisknya, saya kepaksa minta maaf nih, harus matiin, kepaksa.
power off machine. Nah, ini juga kepaksa dimatiin juga. Saya ganti konfigurasi. Nih. Oke. Saya harus matiin semuanya. Saya harus ganti konfigurasinya supaya pakai komputer saya buat nyerang. Jadi saya nggak pakai Kali Linux buat nyerangnya. Saya pakai komputer saya karena saya tidak berhasil nyalain Kali Linuxnya ternyata. Oke, ini saya matiin semuanya. Ini saya tutup. Ini saya bunuh semuanya. Delete. Oke. Ini saya nggak berhasil nyalain Kali Linux karena harddisknya kekecilan. Dia komplain nggak bisa nyala. Nah, sekarang saya akan langsung dari sini saya akan nyalakan. Ini komputer yang akan saya serang. Coba saya lihat settingannya dulu, soalnya dia suka ngerubah settingan soalnya. Networknya, nah ini settingan saya rubah. Saya masukin ke bridge adapter. Oke. Saya akan nyalain servernya buat diserang. Oke, ini saya nyalain lagi servernya. Cuman nanti serangnya saya bukan dari Kali Linux, saya akan nyerang dari komputer saya yang saya pakai ini sekarang. Oke, jadi konfigurasi dirubah kepaksa. Karena tadi saya gagal nyalain Kali Linux. Nah, sekarang sebelum terlalu jauh, saya akan ngasih lihat Bapak Ibu kalau pengen buku-bukunya. Tadi saya udah ngupload beberapa file buat buku-buku. Ini saya kasih lihat perpustakaan digital yang ada di rumah saya. Ini perpustakaan digital. Di sini ada cyber security. Ini buku-bukunya bisa di-copy semua, PDF bisa di-copy. Kalau Bapak Ibu kirim harddisk, saya copyin. Karena Bapak Ibu urusannya ke arah investasi, di sini ada folder namanya startup. Ini buku-buku buat startup juga ada. Kalau investasi, ini startup buat bikin perusahaan. Clear lagi layar. Di sini juga ada folder buat trade, stock, sama foreign exchange. Di sini buku-bukunya juga ada, bisa di-copy. Untuk perikanan juga ada, pertanian sih banyak ya. VAR data library 2, library 3 books, farming. Pertanian, dalam pertanian ada perikanan juga sih sebenarnya. Nah, ini buku-buku yang buat tani, ternak, dan sebagainya. Jadi di bagian ternak saya ada buat perikanan dan sebagainya. Juga ada buku untuk desa, rural, segala macam ada di sini juga. Jadi silakan kalau pengen ngopi, silakan kirim harddisk ke rumah saya. Nanti saya copyin semua bukunya. Kalau Anda nanya bayar berapa, bayarnya gampang. Sesudah sholat doain aja. Udah, bayarnya gitu aja, gampang. Beres ya, sip. Nah, sekarang mudah-mudahan udah nyala ini servernya. Oke, server sudah nyala. Saya cek dulu. Oke, saya masuk ke servernya. Berarti saya harus install beberapa software buat serangan di komputer yang saya pakai sekarang. Kalau kita pakai Kali Linux, software buat nyerangnya sudah siap di Kali Linux. Cuman ini saya pakai komputer saya buat kerja, yang ini akan saya rubah supaya bisa saya pakai buat nyerang juga komputer itu. Jadi untuk nyerang tidak harus pakai Kali Linux, bisa aja pakai komputer yang biasa kita pakai kerja sih. Nah, ini bentar. Oke, clear layar. If config, IP-nya masih sama 192.168.0.209. Oke, sekarang saya akan kasih lihat di sini, clear layar, sudo su, saya gedein aja ya. Oke, udah saya gedein lagi, tambahan lah gedenya biar enak lihatnya. Ini nggak usah dimengerti, nggak usah diapain, cuman saya kasih lihat bagaimana caranya seorang hacker melakukan serangan, kira-kira kayak gitu aja kalimatnya. Jadi pertama kali adalah kita melakukan footprinting. Footprinting itu adalah melihat sasaran. Sasarannya tuh jalanin apa aja sih, yang
penanggung jawab sasaran siapa sih, kira-kira kayak gitu. Itu footprinting namanya. Saya akan jadi super user dulu. Saya akan pindah dari user biasa jadi super user. Saya akan install dulu apt install Whois. Mudah-mudahan bisa saya install. Whois itu software buat ngecek siapa yang penanggung jawab apa gitu. Bisa kita cek pakai Whois, kira-kira kayak gitu. Kalau di Kali Linux sudah keinstall. Karena saya tidak pakai Kali Linux, kepaksa saya install dulu. Ini cara nginstallnya, tapi nggak usah nggak usah dimasukin ke hati. Cuman hacker ternyata akan pakai satu software untuk ngecek. Misalnya Whois presiden ri.go.id. Jadi kita bisa lihat presiden ri.go.id yang tanggung jawab adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, kantornya di sini, nomor teleponnya ini, kemudian emailnya ini, servernya ditaruh di Cloudflare, bukan di Indonesia, gitu ya. Jadi bisa kelihatan sih ini siapa. Tapi kelihatan ini yang handle adalah Kemenko Informatika lah, kira-kira kayak gitu. Kalau kita cek lagi Whois siapa? Misalnya UI ACID. Nah, ini kita bisa lihat UI yang ngurusin UI adalah CBN, lokasinya ada di Cyber 2, Tower Cyber 2 di Kuningan, lantai 33. Nomor teleponnya ini, nomor teleponnya CBN yang ini, kemudian emailnya CBN yang ini. Dia akan bertanggung jawab untuk UI, kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat siapa yang tanggung jawab siapa, kira-kira kayak gitu. Kemudian kita bisa cek lagi, misalnya presidenri.go.id. Kita bisa lihat nih ada IP-nya nih, ada alamatnya 1046210 sekian segala macam. Kita bisa Whois juga. Whois 104.26.10.2. Kita bisa cek ini punya siapa sebetulnya. Kita bisa lihat banget bahwa ini ternyata punyanya Cloudflare. Jadi adanya di Amerika. Presiden Indonesia adanya di Amerika gitu. Jadi kelihatan langsung. Maritim.go.id. Siap. Whois maritim.go.id. Adanya di Kominfo. Yang ini ya, yang ngasih domain, yang ngurus domainnya Kominfo. Coba saya cek lagi. dikmaritim.go.id. Kelihatan IP-nya 103.98.31.234. Klik kanan copy. Saya coba Whois. Nih IP-nya punya Maritim. Lokasi mesinnya kayaknya ada di gedung cyber di Kuningan Barat nomor 8. ID NIC bukan IP, minta maaf, ini yang IP addressnya dikasih oleh gedung cyber. Kemudian penanggung jawabnya namanya Vicky Ezra Immanuel, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15, nomor teleponnya sekian, emailnya yang ini, kira-kira kayak gitu. Jadi ada nomor fax, nggak tahu fax masih ada nggak sama hari ini ya. Agak ajaib sih ada faxnya. Ya kira-kira kayak gitulah tekniknya. Itu untuk salah. Ini untuk footprinting. Sedangkan kita coba kasih lihat yang namanya sniffing. Sniffing saya akan pakai ini Wireshark. Ini free, ada di Windows, ada di Linux dan sebagainya. Kalau di Kali Linux sih udah ada langsung Wireshark-nya. Ini free, bisa kita install buat Windows, buat macOS, buat Linux bisa diinstal. Saya sudah nginstall. Ini minta maaf saya makainya Linux ya, saya nggak pakai Windows. Ya biasalah kalau hacker rada-rada kacau emang. Saya akan jalanin Wireshark. Bentuknya kayak gini nih, kayak Wireshark. Ini bentuknya kayak gini. Nah, buat pemula
yang diperlukan kalau kita pakai Warsak di pemula ada dua ini aja lah, capture sama analyze. Dua ini aja yang dipakai buat pemula. Saya akan melakukan capture dan analyze ini. Ini kalau saya capture pasti ribut banget soalnya ini saya lagi streaming ke Zoom, jadi banyak banget video yang ketangkep di sini. Ini kelihatan. Nah ini langsung penuh. Ini yang UDP ini nih video streaming Zoom. Ya, makanya full kalau udah lagi nge-zoom full langsung di sini. Oke. Nah sekarang saya akan kasih lihat bagaimana kita. Ini kan ada attack password. Oke, bagaimana kita menyadap password yang paling gampang ya. Nah, ini saya akan kasih lihat. Ini saya ada server di 192.168.0.209. Saya akan masuk ke server itu sambil saya sadap. Saya gedein ya, biar enak. Clear, oke. Saya masuk ke server 192.168.0.209. Oke. Ini saya pakai perintah-perintah yang agak tidak manusiawi. Kalau Anda masuk ke server yang normal, bisa waktu login itu adalah masuk ke server. Nah, yang jadi masalah kalau kita masuk ke server tidak pakai security, tidak di-encrypt dan sebagainya, ini tidak dienkripsi. Ini telnet itu adalah komunikasi yang tidak di-encrypt sama sekali. Konsekuensinya kita bisa lihat sebetulnya apa yang sedang dikomunikasikan. Saya enter, mudah-mudahan connect ke servernya. Nah ini udah connect ke Ubuntu 18.04. Servernya nama username-nya sama Ono. Oke. Passwordnya nggak ada yang bisa lihat kan passwordnya. Nah kalau saya lagi ngasih kuliah biasanya gitu, ini password kelihatan nggak, aman nggak, aman. Jadi karena passwordnya nggak kelihatan, orang ngerasa aman. Yang jadi masalah, komunikasi ini tidak dienkripsi. Jadi walaupun rasanya aman, ya ini kita punya masalah sih sebenarnya, karena tidak dienkripsi. Dan ini lagi ada proses hadap, jadi kita bisa ngeliat apa yang sedang dikomunikasikan sih sebenarnya. Oke, ini udah mulai masuk ke dalam server. Saya bisa jadi super user di server, sudo su. Kita jadi super user, saya masukin password. Di situ saya pindah, salah passwordnya. Saya pindah jadi super user, kelihatan tadi promnya $, kita berubah promnya jadi pager, itu jadi super user. Super user adalah penguasa si server. Ini saya kasih lihat aja masalahnya dengan kalau kita punya email di luar, bukan di instansi. Misalnya kita punya email di Gmail, si admin Gmail bisa melakukan ini, var spool mail. Kita bisa ngelihat folder-folder mail yang ada di server itu. Bisa aja baca more Ono. Nah, kita bisa baca mailnya orang, gitu ya. Jadi bisa dibaca banget nih mailnya orang. Oke, caranya cuman more Ono. Ya udah, kita bisa baca mailnya orang. Artinya apa di sini adalah sebetulnya kalau kita pakai email di Gmail dan sebagainya, orang si admin bisa baca emailnya orang sih sebenarnya. Nah ini kita perlu belajar teknik-teknik buat mengamankan, itu akan diterangkan di sini sih sebenarnya. Enkripsi dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya dengan kondisi emailnya di encrypt, emailnya ada di server lain tapi kita encrypt. Enkripsi juga dipakai di WhatsApp. Mereka nyebutnya end-to-end encryption. Nah itu harusnya aman. Cuman di WhatsApp itu grupnya itu pakai servernya WhatsApp. Konsekuensinya servernya WhatsApp jadi bisa baca semua komunikasi yang Anda lakukan di grup WhatsApp sih sebenarnya. Ini saya buka rahasia nggak ya? Ini ngomong jujur terus terang aja ya. Ini rada nggak enak sih ngomongnya sebenarnya. Teman-teman aparat, KPK, Kejaksaan dan sebagainya sedang pengadaan barang untuk melakukan penyadapan WhatsApp dan sebagainya, WhatsApp, komunikasi dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau mau jujur sih pakai WhatsApp juga jebol semuanya sih, bisa dibuka semua komunikasinya. Jadi saya nggak rekomen sebetulnya pakai WhatsApp, makanya saya nggak mau pakai WhatsApp. Gitu ya. Tapi ini saya akan ngasih lihat bagaimana kalau pakai email kita bisa tutup
dan mereka nggak bisa ngejebolin sih sebenarnya kalau di email. Kalau di WhatsApp bisa jebolin sih sekarang kondisinya. Oke, lanjut. Ini udah, sekarang kita lihat di hasil sadapannya ya. Mana tadi teh? Mana? Kok nggak ada? Ini bukan. Oh, ini dia. Oke. Saya akan stop capture-nya. Saya stop. Oke. Sekarang saya harus nyari. Saya rubah aja ya. Saya filter lah. IP address 192.168.0.209. Kok nggak ada? Oh, ini dia dapat. Oke, ini komunikasi yang, jadi tadi banyak banget komunikasi, ada komunikasi Zoom dan sebagainya. Saya filter yang komunikasi ke IP 192.168.209. Jadi langsung saya dapat. Tapi kalau hacker biasanya dia akan nyari macam-macam sih. Oke, ini kelihatan ada telnet data. Saya akan klik sembarangan. Ini kelihatan dikit ada apa? Coba lihat di sini, ada sesuatu nggak? Masih nggak bisa dibaca isinya apa, komunikasinya cuman ada satu huruf aja, datanya cuma satu huruf N. Coba lihat lagi komunikasi yang ini ada apa dalamnya, cuman ada RN gitu kan, nggak bisa dibaca apa-apa kan. Nah, kalau hacker yang dikerjain setelah ketangkep satu kayak gini, saya akan lakukan analisa, analyze follow TCP stream. Oke, passwordnya langsung keluar, beres ya. Ini passwordnya dapat langsung, dan semua yang dikomunikasikan keluar. Ini yang dilakukan hacker sih. Jadi bayangkan bapak-bapak ibu lagi pakai wifi di kantor, komunikasi segala macem, ya hackernya ya gitu deh. Nah, yang jadi masalah password wifi-nya ya, seringkali kan orang datang, ini saya butuh wifi, passwordnya apa? Ini passwordnya, silakan pak, gitu kan. Namu pakai password ya sudah, game satu kantor jadi dapat soalnya, gitu kira-kira. Separah itu sih sebenarnya. Makanya saya seringkali saya akan tethering dari HP saya sendiri. Saya tidak pakai wifi-nya kantor biasanya. Misalnya saya namu kemana, saya akan pakai tethering dari wifi dari HP sendiri. Kalau bisa tetheringnya pakai USB, tidak pakai wifi. Soalnya ngeri sih. Kalau ya itu jeleknya kalau orang security, karena tahu bagaimana orang melakukan serangan, akhirnya takut sendiri. Jadi ya itu ya jeleknya saya penakut sih sebenarnya. Ini udah mulai kelihatan ya bagaimana dapetin ini. Oke. Sekarang saya akan lakukan ini, saya buang dulu aja. Saya akan melakukan serangan yang lebih parah. Oke, ini saya keluar dulu. Ini keluar. Saya nggak lagi di server. Saya clear layar. Oke. Jadi naik ke atas. Ini udah footprinting, sniffing udah, attack password udah. Sekarang saya akan melakukan serangan ke database. Oke. Di sini di server, saya akan masuk sini. Di server ini 192.168.209 ya. Nih. Di server 192.168.0.209 saya sudah install aplikasi namanya DVWA 1.9. Cuman ini servernya jadi lemot banget Oke, mulai masuk. Ini ada DVWA. Makhluk apakah ini? Ini buat latihan serangan sih. Jadi DVWA ini buat latihan serang ya, serang menyerang. Jadi kita kalau para hacker ini kalau belajar, kita biasanya tidak menyerang situs seperti presiden.ri.go.id atau kominfo atau maritim.go.id. Kita nggak nyerang itu. Kalau ya hacker yang benar ya. Kalau hacker yang ngaco dia serang sih. Kalau yang benar, kita biasanya kalau buat latihan perang, kita akan install aplikasi. Nah, aplikasinya ini free. Salah satu aplikasi yang sering buat belajar adalah Damn Vulnerable Web Application ini. Nah, ini udah diinstal di sini sih. Tapi ini ada source code-nya, bisa diambil. Nih, kita bisa ngambil source code-nya, bisa ini.
Oke. Sebetulnya aplikasi seperti ini banyak. Salah satu tempat yang buat ngambil aplikasi banyak adalah fullandhub.com. Tapi nggak penting lah ini mah. Pokoknya intinya kami para hacker kalau belajar kita akan ngambil kayak ini ya, kalau orang bertinju kan biasanya bukan ninju orang beneran kan, kita seringkali ninjunya ninju sak apa sih sak pasir ya, kita ninjunya kayak gitu aja. Jadi ini sak pasirnya itu yang buat kita tinjunya. Dan ini banyak orang-orang yang bikin kayak ginian terus di sharing, udah gitu kita belajar ngejebolin software-software yang mereka share tadi. Jadi latihannya kayak gitu. Ini diperlukan, kemampuan seperti ini diperlukan karena kita perlu kalau kita mau ngamanin sistem, kita harus tahu bagaimana kita nyerang sistem tadi. Ngamanin sistem jauh lebih susah daripada nyerang. Nyerang lebih gampang sih. Karena kalau nyerang kan cukup kita menguasai satu ilmu serangan, kita bisa nyerang. Kalau menguasai mengamankan sistem, kita harus menguasai semua ilmu serangan, baru sistem aman. Kalau nyerangnya satu ilmu aja bisa nyerang, kalau ngamanin semua ilmu harus dikuasain, baru kita bisa ngamanin. Jadi lebih susah sih ngamanin sistem, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk sini, username-nya adalah admin, password-nya password. Saya kasih lihat penampilan tempat latihan perang kira-kira seperti apa. Ini bentuknya seperti ini yang buat latihannya. Di sini ada latihan buat ngejebolin perintah-perintah, maksa ngejebolin password pakai brute force. Kita juga bisa belajar memasukkan perintah ke dalam server, command injection. Kita masukkan perintah ke dalam server. Kita bisa ngupload file, bisa jebolin database. Ini yang SQL injection, jebolin database. Yang cross-site scripting itu X-axis adalah cross-site scripting. Itu kira-kira gini, saya nyerangnya ke servernya Kominfo, tapi dilempar serangannya sama server Kominfo ke servernya maritim.go.id supaya jadi cross-site scripting cara bekerjanya gitu. Saya nyerang kemana, yang diajar mana gitu. Akibatnya apa? Si server maritim nyangka yang nyerangnya Kominfo. Jadi kurang ajar banget sih hacker tuh. Hacker akan nyerang ke server mana, tapi dilempar serangannya ke server yang lain lagi, supaya server yang sananya nyangka yang nyerang adalah Kominfo-nya gitu. Kira-kira gitu sih. Ini yang X-axis ya. Saya akan di sini saya akan masuk ke SQL injection. SQL adalah database. Kita akan melakukan serangan ke database. Database-nya sederhana aja di sini. Ada user ID 1. Salah pencet. Oke, tutup dulu. User ID 1 saya submit. Oke, dia first name admin, username admin. Kalau 2 Gordon Brown. 3 Hack Me. 4 Pablo Picasso. 5 Bob Smith dan sebagainya. Oke. Ini ada permintaan Pak Arif, mohon dikirim link absen gitu. Punten, absen penting pisan soalnya. 6 nggak ada, kosong. Jadi cuma ada 5 user di situ. Objektifnya adalah bisa nggak kita masukin perintah ke sana, kemudian kita dapetin password, username password dari si user-user yang ada di sana. Objektifnya itu aja. Ini saya kasih cerita dikit sebelum saya lakukan. Suatu hari saya demoin cyber security, bentuknya seminar di salah satu kampus di mana ya, Manggarai, daerah sana lah. Nah, waktu itu saya dengan Dimas ngedemoin seperti ini, mendemoin serangan ini ke server Israel. Sampai Israelnya jebol live. Jadi apa yang saya lakukan di sini nanti sebetulnya kita bisa ngasih lihat bagaimana kita ngejebolin server benerannya. Cuman ini saya nggak lakukan ke server beneran. Nah, untuk latihan ini ada contekannya. Sebenarnya ada di buku yang saya upload tadi.
Kalau ada yang belum diupload nanti bisa minta tolong Mas Dimas juga kali ya. Dimas lagi, Arif. Kebanyakan orang stres saya. Saya akan coba kasih lihat. Nah, ini minta maaf kalau agak ini ya, agak geek banget. Saya akan melakukan serangan database, nyerang database. Jadi ini semua latihan buat nyerang DVWA udah saya masukin di halaman ini. Masukin kata kuncinya DVWA, saya akan nyerang ke SQL. Di sini ada perintah SQL di server DVWA, ini akan nyerang ke dalam database-nya. Ini bukan nyerang di database-nya, ini lokasi, saya masuk ke database-nya langsung kalau ini, dari dalam. Jadi saya akan masuk dari sini. Oke. 192.168.0.209. Jadi saya akan masuk ke server 209. Yes. Ini tadi kalau diperhatikan, yang pertama saya tadi pakai telnet, yang kedua ini sekarang pakai SSH. Bedanya apa? Kalau SSH semua komunikasi dienkripsi dan aman. Jadi komunikasi yang aman seperti ini pakai SSH. Cuman masih banyak banget orang-orang yang pakai komunikasi yang tidak aman. Contohnya, tapi bukan telnet ya. Contohnya gini, kemarin saya sempat jadi kayak ngebantuin teman-teman, bukan komisaris ya, Dewan Pengawas lah. Jadi kemarin saya sempat bantuin teman-teman di Dewan Pengawasnya TVRI. Nah, kemudian teman-teman Dewan Pengawas meminta bantuan saya supaya minterin anak-anak IT-nya TVRI lah, kira-kira gitu. Nah, anak-anak IT-nya TVRI ternyata mereka harus menyimpan semua file-file videonya di server. Cara nyimpannya, dia pakai file transfer. Protokol yang dipakai namanya FTP, dia file transfer pakai FTP. Yang jadi masalah, FTP itu tidak dienkripsi, jadi kita bisa ngelihat passwordnya segala macam sih. Jadi gitu sih. Jadi saya ngelihat masih banyak kementerian lembaga yang kayak nganggep remeh kayak gitu. Aduh, susah. Emang susah sih buat ngerubah sesuatu tuh ya. Tapi ya saya kasih tahu. Jadi ini ada masalah. Oke, saya udah masuk ke servernya. Sudo su, saya akan jadi super user. Saya akan kasih lihat data. Saya akan masuk ke dalam database-nya. Oke, saya akan tektokan ya. Ini perintah buat masuk database-nya. Usernya root, passwordnya 123456. Saya akan masuk ke dalam database-nya ini. Paste, masuk. Ini masuk ke dalam database langsung nih. Ini ada warning ini. Warning. Using password on command line interface can be insecure. Hati-hati, insecure karena orang bisa baca. Itu dia masalahnya. Sekarang saya ada di database sih sebenarnya. Saya ada di dalam server dalam database. Oke, sekarang saya udah dalam server database. Saya bisa kasih perintah seperti ini. Select first name, last name from dari tabel user, di mana user ID sama dengan apa. Nah, ini, salah. Sini. Ini saya paste. Nah, sekarang user ID-nya saya ganti 1. Clear. Use DVWA. Saya pakai database-nya DVWA dulu. Sekarang saya, ini saya pindahin ke atas lagi biar kelihatan. Oke. Jadi saya akan select, pilih first name, last name from tabel user, di mana user ID sama dengan 1. Langsung keluar. First name-nya admin, last name-nya admin. Coba kita lihat di sini. Tadi, mana tadi DVA saya? Ini dia. Kalau saya masukin 1, ini lewat webnya ya, kelihatan first name admin, surname admin. Coba kita lakukan lagi. Nomor 2, Gordon Brown. Coba kita lihat dari depannya, Gordon Brown. Jadi yang tadi yang di terminal itu saya masuk database-nya langsung. Yang di web itu si webnya berkomunikasi ke database, hasilnya ditampilkan lagi ke web. Hacker, user dan sebagainya itu tidak masuk ke sini sebenarnya, tidak masuk ke database. Hacker, user dan teman-temannya dari sebelah sini. Pertanyaannya, bisa nggak dari sini kita masuk ke dalam, gitu kan? Nah, caranya di sini cara ngetesnya. Bisa saya jebolin nggak nih server? Biasanya saya ngejebolinnya kayak gini. Misalnya
Kalau saya kasih user ID-nya kan 1, 2, 3, 4, 5 sebetulnya. Saya kasih user ID sama dengan persen or 0 sama dengan 0. Ini ajaib sih sebenarnya. Tapi 0 sama dengan 0, semua orang tahu ya 0 sama dengan 0. Kalau ditulis ya ini logika matematik aja. 0 sama dengan 0, true artinya. Jadi persen or true bisa. Jadi perintahnya sebenarnya or. Bisa nggak kita masukin or perintah yang lain? Coba saya masukin di sini. Kalau kita masukin dari dalam database, bentuknya seperti ini, akan keluar semua user dan sebagainya. Ini saya colong nih segini. Sorry. Ini saya colong segini. Klik kanan, copy. Saya masukin dari depan. Mana tadi? Salah. Ini saya tutup lagi. Ini saya tutup. Nih. Ini mah tutup. Ini udah ya, tutup. Ini tutup. Ini oh di sini. Ini dia. Langsung keluar, semua usernya keluar. Sama kayak di sini sih. Oke, berarti or ini dia terima. Dia bisa nerima or. Ini contohnya kalau kita menjebolin database di luar, kita akan cek bisa nggak dia terima perintah lain selain user yang normalnya. Nah sekarang, sorry, tadi saya tutup soalnya. Oke, sekarang saya balik lagi ke sini. Ini or udah lewat, nih udah. Nah sekarang saya kasih perintah yang bisa nggak kita kasih perintah yang ini 1, ini sama dengan 2 sama dengan 2. Ini alah susah banget sih. Copy. Saya dari luar masukin lagi. Bisa keluar semua. Atau saya kasih perintah yang ngaco banget ya. Dodol kutip or misalnya enak kutip sama dengan enak. Suka-suka sih sebenarnya berkasih perintah apa aja. Whoops. Ya ada yang salah, kutipnya 1 salah, kebanyakan kutip dia. Nah ini nggak boleh pakai kutip di ujung sebelah sini. Submit, langsung keluar. Jadi bisa seenaknya kita masukin dan kita bisa cek. Oke, berarti saya bisa masukin perintah dari luar. Setelah kita bisa masukin perintah dari luar, mulai kita ngasih perintah yang ngaco. Ini saya kasih perintah gini, persen or 0 sama dengan 0. Union select null version berapa? Saya mau ngecek database-nya pakai versi berapa sih? Nah ini caranya gini, ngecek database-nya versi berapa. Oke, saya copy, bisa kelihatan nanti database-nya versi berapa. Gitu hacker cara kerjanya gitu, versi berapa. Nah yang seru adalah ini kalau dikerjain semua perintah-perintahnya, ini bisa dikerjain semua sampai habis nih sebenarnya. Saya langsung loncat terakhir aja ya. Soalnya pasti boring. Terakhir aja, ini yang parah nih terakhirnya. Kita bisa ngecek first name, last name, username, password. Nih parah nih kita keluarin. Nah ini dia ngambil dari tabel, from tabel user. Oke. Nah ini saya akan hajar dari sini sampai sini. Yalah, balik lagi. Sini, terus sini, copy. Masukin sini. Nah, jadi ada first name, last name, username, password. First name, last name, username, password. Nah, kita tahu bahwa passwordnya nggak kayak gini yang benar. Admin, passwordnya password. Yang lain kita belum tahu. Jadi admin, passwordnya password. Kenapa ini nulisnya 5F 4D segala macam? Ini di hash ya, bukan di enkripsi sebenarnya, di kodein pakai di code pakai MD5. Oke, sekarang kita jebolin. Jadi kita cari crack MD5. Bisa nggak di crack? Nah ini ada yang buat ngejebolin MD5. Ini udah siap. Nah ini tinggal di copy paste aja. Ini si admin paste ke sini. Oke. Terus kita cek lagi yang bawah. Kita ambil. Ini saya cuma ngasih lihat gimana cara hacker bekerja ya. Jadi caranya tadi
masuk, dia cek dulu database bisa kita jebolin nggak. Oh oke, database bisa dijebolin. Sekarang akhirnya sampai jebol, dapetin passwordnya. Kemudian kita jebolin nih password. Ini lagi jebolin password beneran ini, password jebol beneran ini. Nah ini nanti buat masukan buat si admin, kita harus proteksi dari kemungkinan si hacker masukin perintah ke dalam dari luar. Jadi sebetulnya kalimat yang rada ngerinya adalah mau kita ganti passwordnya 3 bulan sekali, tiap hari diganti. Kalau programmernya nggak pinter, bisa dijebol kayak gini sih. Jebol, passwordnya jebol. Oke, dah. Ini perhatiin, password yang atas sama yang bawah sama nih. Sama nih ya. Jadi passwordnya sama itu sebenarnya. Saya I'm not a robot, crack hash, jebolin hashnya, langsung ketahuan. Yang pertama passwordnya adalah password, yang kedua passwordnya saya gedein lah biar enak lihatnya. Yang pertama passwordnya password, yang kedua passwordnya ABC123, yang ketiga passwordnya Charlie, yang keempat passwordnya let me in, yang kelima password. Jebol semua. Jadi nanti kita tahu, dari sini kita tahu, ini kan yang pertama username-nya admin, yang kedua username-nya Gordon B, yang ketiga username-nya 1337, yang keempat username-nya Pablo, yang kelima Smithy, dan kita punya passwordnya, udah jebol. Jadi gitu teknik menjebolinnya tuh seperti ini. Dengan cara ini ya udah kita punya username password biar bisa masuk ke dalam server yang kita pegang. Jadi kadang-kadang password itu walaupun kita berusaha nyimpen apa segala macam, random segala macam, kalau si programmernya abai, nggak pinter, ya jebolnya bisa kayak gini. Dan jangan khawatir, istrinya orang ya korbannya kayak gini juga sih. Nah kalau yang tadi yang remote access trojan itu dia nginstall software di handphonenya kita, dia akan ngambilin password langsung dari folder di handphone kita ke si hacker. Oke, saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Saya akan jadi materi hari ininya selesai sampai sini tadi. Udah attack database, saya akan kasih lihat bagaimana kita bikin hoax dan sebagainya ya. Kita punya waktu 30 menit bagaimana hoax dibuat. Korbannya ada beberapa mantan menteri kena kayak gituan. Saya minta tolong ke saya juga sih. No, ini saya kena gini-gini nih. Ya bisa sih diproses, cuman nanti nama ibu nggak apa-apa keluar di media segala macam gitu. Udah jangan deh, no, ya udah nggak jadi deh. Jadi kayak gitu sih. Nah sekarang saya akan kasih lihat bagaimana caranya kita bisa bikin hoax. Oke. Saya kasih skenario-nya, saya kasih lihat dulu. Jadi ini email makanya ya, kebetulan yang ini pakai email biar gampang. Servernya masih sama, Squirrel Mail. Ini servernya di Squirrel Mail. Di server yang tadi juga username-nya Ono, passwordnya 123456. Tadi kita hack, kita bisa tahu passwordnya 123456. Ini kayak Gmail lah, tapi berpikirnya ini bisa apa aja sih sebenarnya? Bisa apa? Tutup. Yes, oke. Ini bisa Gmail, bisa platform, bisa toko online dan sebagainya. Nah ini contoh serangan. Ini korbannya banyak kemarin. Ini korbannya ada. Ceritanya gini nih. Saya waktu itu, jadi ini bukan hoax kalau ini. Ini ditipu dan tipuannya menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Korbannya adalah nasabah BCA banyak banget. BCA-nya nggak salah, yang salah nasabahnya. Jadi gini, si nasabah BCA ini orang-orang bisnis, mereka melakukan transaksi dengan pabrik yang ada di Cina lah, pabrik apa segala macam di Cina, dan mereka transaksinya pakai email doang sih. Jadi dia cuma email pabrik,
saya pesen apa sepatu atau apa sekian kontainer dong. Pabriknya bilang oke, pesanan Anda sepatu misalnya 3 kontainer sudah dikirim, silakan kirim pembayarannya ke nomor bank account ini. Nah, komunikasinya pakai email, dan kebetulan teknik emailnya tidak diamankan, tidak bikin secure. Akibatnya si hacker bisa ngelihat apa yang ditransaksikan. Nah, waktu si orang Indonesia ngorder, si hacker jawab, order Anda udah nah ini jawaban dari si hackernya nih sebenarnya. Dear Finance Officer, your order consisting sekian garpu, sekian lampu has been shipped to Indonesia by container expected to arrive kapan, please transfer payment ke Bank of China nomor sekian sekian sekian. Oke. Karena emailnya bener ke kita dengan tulisan yang sopan seperti ini kirimnya ke orang finance, bener-bener finance. Udah gitu orang finance yang nerima ini langsung dia transfer tuh duit berapa ratus juta gitu. Ini waktu itu jadi kejadiannya adalah saya diajak sama teman-teman BCA, no bisa nggak jalan bareng nerangin ke orang-orang bahwa, nah kalau udah misalnya si orang finance itu ngasih perintah ke BCA tolong transfer sekian ratus juta ke pabrik ini, ya BCA kan karena dikasih perintah ya dia kerjain kan, dia nggak akan mikir sisanya, jadi dia langsung kerjain, duit ditransfer. Nah bayangkan kalau duit sudah ditransfer ya nggak bisa ditarik balik kan, ya udah hilang. Padahal ini nomor account bank segala macamnya itu punyanya hackernya, bukan punya pabriknya. Ditransfer ya bubar ceritanya langsung, dan itu nggak bisa ditarik, dan korbannya banyak. Jadi waktu itu saya jalan sama BCA ngasih seminar workshop bentuknya demo seperti ini, saya kasih lihat. Oh, langsung selesai, langsung saya dirubung sama orang-orang itu. Ya Pak, ini yang kejadian sama saya langsung. Nah, ini BCA. Dengan cara yang sama kita bisa pakai ini buat hoax dan sebagainya. Oke, saya akan demoin hoax sekarang. Caranya sama sih sebenarnya, cuman beritanya aja yang saya ini saya delete aja mailnya. Ya, sekarang inboxnya kosong. Oke, saya akan ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di ini ya, tulis di chat ya pertanyaannya. Dari tadi nggak ada yang nanya, takutnya pada stres. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Saya akan demoin bagaimana cara ngirim seperti itu, dan tapi bentuknya hoax. Oke, bukan nipu, yang ini beda. Oke, saya akan keluar di sini. Nih keluar, quit. Jangan quit deh. Saya biar dulu aja. Saya pakai ini aja deh. Oke, saya gedein. Saya akan sadap sekalian lah, biar seru. Saya akan sadap ya, ini saya akan sadap. Oh, Wireshark-nya masih hidup. Mana Wireshark teh? Oke, saya akan capture, start lagi, continue without saving. Oke, Wireshark-nya jalan, dia nangkap lagi. Sekarang saya akan melakukan pengiriman email hoaxnya tadi. Telnet ke 192.168.0.209, portnya 25. 25 adalah portnya email. Saya akan kirim ke sana, langsung dia udah respons, mail servernya udah ready, siap untuk nerima. Nah, saya akan melakukan komunikasi dengan tata cara komunikasi kirim email yang ini semua didokumentasikan di internet sih sebetulnya. Oke, jadi dokumentasi tata caranya saya harus kasih kata ini dulu, hello, saya siapa? Misal saya adalah maritim.go.id. Bisa saya salah, maritim.go.id. Jadi bisa kayak gini. Seenaknya aja sih, enter. Itu hello-nya bisa diganti apa aja sih sebenarnya. Dia bilang saya adalah server lokal, nggak masalah. Terus saya akan bilangin email from misalnya prabowo@presidenri.go.id. Saya bisa jadi Prabowo, saya enaknya. Servernya nggak. Bayangkan saya kirim ini ke
emailnya menteri Anda gitu kan. Teman, kalau ini karena servernya Ono, ya cuma bisa ke Ono doang, ini minta maaf aja nggak bisa ke menterinya Anda nih. Korban.com, ini kebetulan nama mesinnya korban.com ya, jadi siap. Ya minta maaf sebenarnya, ya ini ada Pak Ervan ya minta maaf kalau tulisannya roaming, Anda baca tulisan saya roaming nggak, tapi intinya saya pengen nyampein bahwa orang nyerang seperti ini sih. Kita bisa diserang, kita bisa ditipu dengan cara seperti ini. Ini jangan dimasukin ke hati. Ini bahasa yang tidak manusiawinya, ini yang bikin orang roaming. Tapi hacker, ini perhatiin, ini saya nyerangnya nggak pakai aplikasi ya. Saya melakukan serangan tanpa aplikasi. Saya ngetik doang, tanpa aplikasi apa-apa. Saya nyerang di sini. Sekarang saya akan ngirim datanya buat nipunya. Jadi caranya cuma gini aja. Saya bikin email bohongan from prabowo@presiden.ri.go.id gitu ya. Tuh misalnya Bapak Menteri Maritim bener nggak sih? maritim.go.id. Oke, subjek, mohon kehadirannya di istana kepresidenan. Ya saya nggak ngerti bahasa birokrasi ya, tapi Anda bisa nanti ngerubah kata-katanya sesuai dengan tata cara yang biasa dipakai supaya meyakinkan. Kalau saya kan bukan orang birokrasi, jadi nggak ngerti bahasanya lah. Nah misalnya gini, yang terhormat Bapak Menteri, mohon kehadirannya di istana kepresidenan karena kita perlu membicarakan kedatangan investor yang besar dari luar negeri misalnya gitu ya. Terima kasih. Ini bisa dimasukin kata-kata macam-macam sih, jadi kita bisa panjang lebar ceritain apa-apa. Udah, terima kasih, tanda tangan. Di sini ada tulisan di angka 354 nih, di atas 354 end data dengan CRLF titik CRLF, itu artinya enter titik enter, mail dikirim, terus kita quit, selesai. Oke, sekarang saya coba lihat dulu di sini. Oke, saya stop dulu. Oke, saya akan lihat IP. Oke, saya pengen lihat. Nah, bisa nggak? Nah, ini dia, ada Hello Maritim. Oke, saya akan analisa follow TCP stream. Jadi kalau ada hacker yang nyadap, ini keluar langsung. Ini hasil sadapan si hacker. Emailnya, komunikasi kita bisa disadap seperti ini sama hacker. Jadi jadi waktu kita komunikasi, kalau hackernya berhasil masuk ke jaringan kita, dia bisa nyadap apa yang kita komunikasikan. Dari sadapan itu nanti dia bisa bereaksi apa, diganti apa, segala macam bisa sih sebenarnya. Ini hacker ya, tampilan di hacker kayak gini. Bagaimana tampilan yang ada di sini di webmailnya? Saya akan reload dulu. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, klik, langsung keluar di sini. Ini ada from prabowo@presidenri.go.id, subjeknya mohon kehadirannya di istana presiden. Bayangkan, nih perhatian, tunya udah Bapak Menteri Maritim, bukan Ono tadi. Bapak Menteri Maritim @maritim.go.id. Bayangkan seorang pejabat dapat email, kayaknya semuanya sah, kalimat-kalimatnya juga bener, ya pasti dia pergi.
Kalau ini mah cuman email kurang ajar aja ya. Jadi minta Pak Menteri hadir di tempat presiden, di istana presiden. Sampai di sana Pak Prabowo-nya kan bingung, ngapain Anda kesini? Perasaan saya nggak pernah ngundang Anda deh. Bingung kan? Nah, seru udah. Ini kalau mau jahat jaya bisa kayak gini sih. Bayangkan kita bisa pakai WhatsApp ngerjain kayak ginian, bisa pakai apa? Parah gitu ya. Oke, saya akan baca pertanyaan dari Pak Kautsar. Izin tanya Pak, apakah data yang dihack PDN kemarin itu hackernya mencuri dalam bentuk data kita terenkripsi atau plain text? Jawab singkat, plain text. Jadi data yang plain text itu di-download sama hacker dulu. Setelah plain text-nya ke-download sama hacker, data yang ada di PDN-nya di-encrypt sama si hacker. Jadi hacker aplikasinya akan kerja dua hal. Satu, transfer datanya. Yang kedua, yang ada di sana di-encrypt. Jadi kitanya data hilang, datanya di-encrypt. Datanya nggak hilang sih, data kita ada dengan kondisi di-encrypt. Terus catatannya kalau hackernya nawarin kan, kalau mau dibuka silakan bayar. Ya padahal dibayar juga hackernya punya kopiannya kan, sedih banget ya. Mohon penjelasannya, dan jika data pribadi kita telah bobol, disebarluaskan langkah apa yang kita antisipasi selain mengubah password. Ini jujur nih, nih gini ya Pak, ini bukan masalah password akhirnya sih. Data pribadi kita teh ini KTP, ini kan KTP kita kan ada nama, ada nomor, ada tanggal lahir, ada apa, dan ini KTP kita kan buat identitas kita, buat ke bank lah, buat apa sih, data kita bocor kayak gini. Nah bayangkan ada orang lain yang punya KTP kita, udah gitu hackernya punya KTP kita. Hacker, ini saya kasih skenario yang benar kejadian ya. Hackernya punya KTP kita. Konsekuensinya dia bisa pinjam, ini kejadian beneran, konsekuensinya si hacker bisa pinjam uang ke pinjol dengan identitas kita. Yang bayarnya kita. Gitu. Jadi bukan password urusannya. Identitas kita jadi orang lain, jadi bisa jadi kita. Dan dia bisa melakukan kejahatan atas nama kita, padahal kita nggak ngelakuin. Gitu. Dan ini kejadian sama tetangga saya langsung, supir, dia kebetulan supir di Kemlu, sampai atasannya, ini kenapa kamu sampai didatengin sama debt collector? Emang kamu minjem? Kan atasannya marah juga dong. Dia pikir dia minjem. Enggak Pak, saya nggak minjem, nggak tahu kenapa sampai didatengin debt collector gitu. Jadi bisa kayak gitu. Jadi bukan urusan password. Konsekuensinya seluruh aplikasi, semua platform, semua bank harus merubah pola buat autentikasi orang. Karena KTP-nya jebol. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan KTP aja untuk sebagai identitas. Karena si KTP nggak menjamin bahwa itu orang benernya gitu. Karena KTP-nya udah jebol. Itu masalahnya. Jadi bukan password urusannya. Beres ya, ngeri sih sebenarnya kalau udah ngerti ya. Saya udah takut sih, asli saya takut sih sebenarnya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu nakutin Pak Kautsar ya. Ini Pak Ervan. Pak, dulu saya punya FB dan email dihack. Sekarang saya tidak bisa menggunakannya lagi. Mohon pencerahan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Ya udah serem sih. Jadi maaf ya, Ibu Susi. Ya sok kumaha. Namanya bukan Pak Ervan, Ibu Susi Pak. Oh alah. Punten Bu Susi, aduh maaf. Nggak jadi Pak. Ya aduh maaf Bu Susi. Jadi stres aja langsung. Bu Susi, punten. Jadi kalau udah kayak gitu harus ngomong sama adminnya sih sebenarnya Bu. Admin si FB atau email. Biasanya mereka nggak percaya bahwa itu punya kita, karena dia nggak punya catatan bahwa itu punya kita. Jadi solusinya, kalau dia punya catatan, kalau emang kita bisa meyakinkan bahwa itu punya kita, dia akan balikin. Cuman itu susah biasanya cara yang saya sering kerjain cuman gini aja. Saya bilang ke adminnya FB, admin FB, di FB juga ada sih sebenarnya. Coba.
Saya coba ya. Facebook report hack. Jadi kita paling cuma bisa lapor aja. Ini akun ya create edit lagi. Facebook di hack. Nah, di Facebook ada fasilitas help center, ngasih tahu bahwa akunnya di hack gitu ya. Ini ada cara recovernya segala macam. Oke. Cuman intinya si Facebook harus ngeyakinin bahwa itu punya kita. Dan ini agak susah gampang buat meyakinkan Facebook bahwa itu akunnya punya kita. Jadi taktik yang biasa saya pakai udah harus direlain aja. Saya bilang Facebook itu akun dihack loh, tolong dimatiin aja akun itu. Jadi akhirnya gitu sih, kita matiin akun di Facebook kepaksa. Makanya kalau saya tidak akan pakai Facebook. Kalau Bapak Ibu perhatikan email saya tadi pakai Indonet ya saya, karena saya kenal sama adminnya, jadi saya pakai akunnya Indonesia. Kalau yang luar biasanya saya pakai komunikasi nggak terlalu serius, Gmail segala macam saya pakai nggak serius. Tapi kalau yang serius saya pakai yang adminnya saya kenal. Jadi kalau ada apa-apa saya ngomong sama admin langsung, admin ini akun lagi dihack, tolong dibenerin dong gitu. Jadi dan itu biasanya saya pakai server Indonesia. Jadi betul-betul kenal gitu. Minta maaf nih kalau udah kayak gitu, mereka rada resek banget sih. Karena mereka harus meyakini bahwa itu yang punya kita. Soalnya semua orang kan bisa bohong. Ini punya saya, tolong dibalik dong. Padahal punya teman orang. Saat ini, kumaha ngomongnya? Iya Bu, ngomongnya pakai bahasa Inggris Bu. Itu yang bikin pusing sama Facebook teh. Jujur saya bukan kena hack waktu itu. Saya diblokir sama Facebook karena saya dianggap spammer sama Facebook. Akhirnya saya harus berargumentasi sama dia pakai bahasa Inggris. Jadi harus komunikasi masih bahasa Inggris Bu kalau di Facebook. Ya pokoknya kalau Facebook, Gmail dan sebagainya, kalau mau nyoba, ya Facebook adminnya ada di Singapura sih. Kalau mau serius banget ke Singapura, ke Facebook Singapura langsung datang. Kalau di Facebook Indonesia dia cuman kantor buat nyari ini sih, kantor nyari iklan. Jadi dia urusan ini Singapura yang nge-handle, bukan Facebook Indonesia. Jadi Facebook ada kantornya di Indonesia, cuman dia nggak nge-handle gini, dia cuma nampung aja di forward ke Singapura. Jadi kalau mau ngomong langsung sama admin di Singapura sih, gitu Bu. Aduh, pusing saya juga kalau udah kayak gitu. Punten, solusinya rada-rada tidak solutif lah. Minta maaf banget, aduh. Ini Pak Ali ya. Jika kita terpaksa harus pakai public wifi karena tidak ada seluler, gimana caranya agar aman? Apa kita menggunakan VPN berbayar saat akses publik menjamin keamanan data? Oke, VPN berbayar lebih aman dari VPN gratis. Ya, betul. Lebih aman lagi kalau kantor kita punya VPN server. Sebetulnya itu sih. Kalau saya bikin VPN server sendiri akhirnya. Jadi ya udah, itu lebih aman banget. Tapi urutannya gini ya, VPN gratis kalau bisa nggak dipakai, pokoknya semua yang tidak dienkripsi nggak dipakai. VPN berbayar ya oke lah. VPN kantor lebih bagus kalau adminnya kita tahu, kita kenal baik dengan kalau di kantor kan biasanya kita kenal ya. Kalau saya akan kayak gitu. Cuman tetap kalau bisa, kalau pakai wifi publik jangan melakukan transaksi juga sih. Kalau kita cuman buat upload laporan ke kantor mungkin masih bisa, cuma transaksi bank segala macam agak ngeri-ngeri. Kami para hacker teh kadang-kadang bisa ngejebolin VPN sih. Biasanya kita pakai, jadi kalau pakai HTTPS VPN kita jebolin pakai ini sih ilmunya, pakai MITM. Ini man in the middle attack, kita bisa nyerang VPN, bisa nyerang HTTPS. Jadi bisa diserang sih. Kalau hackernya jago ya. Jadi kita pakai VPN ya jebol juga sih. Ngeri sih kalau udah tahu caranya. Gitu. Kita pakai doa aja, mudah-mudahan nggak ada hacker yang pinter gitu aja. Itu. Yang kedua, bagaimana cara kita ngecek file APK tertentu yang kita download website dari kiriman WA bukan dari Play Store mengandung kode berbahaya berpotensi mencuri data akses perangkat kita. Oke. Ini bisa dicek, cuman yang ngecek harus orang yang profesional. Kalau kita masih pemula sebaiknya jangan melakukan hal seperti itu. Jadi saya bukunya ada banyak, saya kasih lihat ini aja ya. VAR
data library to book cybersecurity. Ini ada buku-buku bagaimana cara kita menganalisa virus, ransomware dan sebagainya. Ada di folder cybersecurity. Ini bukunya banyak banget. Jadi kita bisa menganalisa ini semua. Ini buku-buku buat menganalisa itu semua ya. Ini Android Malware Handbook Detection Analysis by Human. Ini buat menganalisa sebuah malware, misalnya attack propagation. Ini semuanya ada bukunya. Dan ini ilmu juga diantara kita, bagaimana kita menganalisa aplikasi yang berbahaya ini. Jadi teknik yang dipakai adalah si aplikasi itu jangan sampai diinstal, kita ambil aplikasinya, terus kita isolasi, kita install dalam sistem yang terisolasi, gitu. Kita bisa kerjain itu sih. Cuman kalau buat orang biasa sebaiknya jangan. Ngeri banget soalnya. Kalau sampai ada apa ya kacau ceritanya, gitu. Gitu ya Pak. Siapa tadi? Ali ya. Nah sekarang Pak Kausar lagi. Menurut Ono, perkembangan cybersecurity ke depannya baiknya nanti seperti apa ya, di mana keamanan usernya juga dimudahkan karena sering kita pengen aman, namun bikin ribet sebaliknya. Pertanyaan valid. Jawabannya stres. Gini Pak, makin ke depan teknik serangannya makin rumit dan makin susah dicegah, diisolasi, diblokir. Karena mereka waktu melakukan serangan, mereka biasanya pada zaman dulu kala serangannya itu bentuknya plain text. Jadi serangannya berupa teks biasa. Kita bisa baca apa yang diserang. Karena kita bisa baca, aplikasi jadi bisa baca juga. Aplikasinya bisa kayak antivirus di komputer ya. Antivirus kan cara kerjanya, kalau ada virus yang ada angka 1, 2, 3, 4 berarti virus ini. Yang ada teks apa, virus ini. Jadi antivirus kerjanya kayak gitu. Jadi dia ada code-nya seperti ini, virusnya apa. Sama serangan di jaringan juga, kalau code-nya seperti ini serangan apa. Itu cara kerja intrusion detection system di jaringan, kira-kira gitu. Semakin kesini, kalau kita perhatiin, kalau kita nge-web segala macam kan makanya HTTPS. Termasuk hackernya pakai HTTPS. HTTPS itu nggak bisa dideteksi. Kita lagi ngapain tuh nggak bisa. Memang HTTPS kan dibikin supaya kita aman. Cuman konsekuensinya kita aman, kita jadi nggak bisa ngamanin kita sendiri. Karena kita nggak tahu apa yang lewat akhirnya. Akibatnya kita harus mulai ngembangin ilmu-ilmu lagi. Ini perkembangan ilmu ya. Kita lagi ngembangin ilmu-ilmu lagi gimana mendeteksi serangan itu pakai artificial intelligence. Jadi itu lagi ilmu yang lagi berkembang sekarang. Itu dari sisi teknologi cybersecurity-nya ke depannya seperti itu. Nah, sekarang dari sisi usernya seperti apa? Usernya, gimana ya? Ya intinya gini dah. Pokoknya kalau ada sesuatu yang kayaknya too good to be true, jangan diterima. Itu aja sih. Jadi jadi kalau mau jujur ya, orang nyerang itu tujuannya sederhana, antara duit sama syahwat. Dua itu aja, duit sama syahwat. Serangannya cuma itu. Ahli-ahli neraka cuma gitu aja sih serangannya, duit sama syahwat. Jadi kalau dua itu udah, jangan diklik, jangan diapain gitu, masalah itu. Cuman mereka udah mulai jago. Jadi kayak istri saya diserangnya pakai logo Dirjen Pajak lah, Anda kurang bayar pajak lah, ya diklik lah aplikasi itu karena dia takut dong. Waduh, perasaan saya udah bayar pajak kok dapat kayak gini, yang diklik. Jadi mereka mulai pinter juga cara menyarunya. Jadi kitanya harus pinter sih akhirnya. Kalau mau jujur, bingung nih jawaban yang ini, minta maaf nih, pusing. Kalau saya sih udah kayak punya insting gitu nih, ini kayaknya serangan deh. Kalau saya insting sih yang dipakai akhirnya. Saya kalau melihat saya pakai aplikasi segala macam sih biasa-biasa aja. Saya bahkan hampir nggak ada proteksi. Yang saya pakai insting semua. Ini kayaknya serangan. Ini kayaknya nggak beres. Dan saya pakai sistem operasinya Linux bukan Windows. Nah ini ngomong terus terang aja.
si virus dan sebagainya rata-rata nyerangnya Windows, bukan Linux. Jadi virus-virus itu nggak bisa jalan di komputernya saya, karena komputer saya kan pakai Linux, jadi nggak jalan. Jadi saya aman sih, kira-kira gitu. Tapi kan saya nggak bisa ngajakin semua orang pakai Linux ya. Kasihan nanti kerjaan lu nggak ada yang beres. Kira-kira itu gambar gedenya. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Kautsar. Punten, susah ya jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan, barangkali masih ada waktu 5 menit ini. Aman? Oke. Saya teh ngajar sambil stres sebenarnya nih. Nah, ini teman-teman kalau buat absen udah ada di chat, silahkan diklik itu form absennya. Oke. Sebelum terlalu jauh, masih ada waktu berapa menit lagi, saya akan ngasih lihat materi buat minggu depan ya. Minggu depan kita akan melihat ini overview cybersecurity seperti apa, gimana caranya kita ngamanin server dan teman-temannya, bagaimana kita menganalisa kelemahan si server dan sebagainya, terus bagaimana ngamanin aplikasi server dan sebagainya. Nah, ini kisahnya kira-kira gini, kisah yang serem dan sedihnya. Saya waktu itu ngobrol sama lupa deputy mana, pokoknya dari BSSN, dan beliau tugasnya salah satunya untuk menganalisa kelemahan sistem yang ada di lembaga-lembaga pemerintah. Untuk satu aplikasi mereka butuh waktu kira-kira seminggu buat analisa gitu ya. Dan kita tahu di semua lembaga pemerintah itu aplikasinya nggak cuma satu. Ada aplikasi kepegawaian lah, ada aplikasi anggaran lah, ada aplikasi macam-macam, aplikasinya banyak banget. Dan kita tahu kita punya sekitar barangkali 700-an ya kementerian, lembaga, terus kabupaten, kota dan sebagainya, mungkin 700-an, dan masing-masing punya puluhan aplikasi. Misalnya masing-masing punya 10 aplikasi, berarti total ada 700 kali 10, jadi 7.000 aplikasi yang harus dianalisa. Satu aplikasi buat menganalisa butuh waktu 1 minggu. Bayangkan, berarti kita harus mengalokasikan, dan itu tim itu yang analisa, bukan satu orang, tim. Dan kita harus alokasikan 7.000 kali 1 minggu gitu. Jadi 7.000 minggu, padahal 1 tahun punya cuma ada berapa, 50 sekian minggu kan. Nah, bayangkan, saya iseng dong nanya, oke, Anda harus nganalisa semua aplikasi di kementerian, lembaga, daerah dan sebagainya. Ada 7.000-an nih, satu aplikasi 1 minggu. Terus kira-kira mau selesainya kapan? Gitu kan ya? Oh iya ya, emang punya anak buah berapa sih? Selusin cuman 12 orang buat nganalisa itu semua. Jadi ini buka-buka rahasia aja, buka-bukaan aja dah. Jadi kondisinya teman-teman di BSSN kelimpungan sih sebenarnya buat melakukan ini semua. Mereka setengah mati. Jadi sarannya, kalau bisa masing-masing kementerian lembaga mulai belajar menganalisa diri sendiri, supaya nggak full tergantung apa-apa BSSN, karena mereka pasti tewas, nggak mungkin. Dengan pemikiran seperti itu, saya iseng dong ngomong sama teman saya tadi, gimana kalau kita bantuin teman-teman di kementerian lembaga supaya mulai belajar seperti ini, yang saya ajarin hari ini. Jadi mulai belajar seperti ini. Oke, kita coba. Jadi kita coba waktu itu dengan Dinas Kominfo Jawa Barat. Dinas Kominfo Jawa Barat ngundang yang bawahnya dong, Dinas Kominfo Kabupaten Kota yang ada di bawah Jawa Barat, diundangin ke Bandung. Kita kasih training. Trainingnya lebih berat daripada yang saya kasih training sekarang sih, jujur. Saya kasih training ini, kalau Anda kan cuma ngelihat layar saya. Kalau kemarin itu mereka praktek, bener-bener praktek. Pingsan semua. Jadi kondisi real bangsa Indonesia adalah kementerian, lembaga, Pemda, Pemkot dan sebagainya, kalau harus melakukan ini semua tewas. Jadi sebetulnya kita dalam kondisi darurat cybersecurity sih, karena kita harus berjalan sistem dengan kondisi orangnya tidak bisa mengamankan sistem sih sebenarnya. Sistem yang buat ngamanin ya kekurangan orang.
Dan saya buka rahasia dulu ya lagi supaya tambah seru dah. Ini tadi saya ulang lagi, kalau anda bisa ngerjain ujian yang open course LMS Ono Center ini bisa dapetin sertifikat tambahan. Nah, yang di sini yang sedang maintenance di open course ITTS ACID ada 23.000 orang yang ikut kuliah cybersecurity ini free, 23.000 orang. Coba saya iseng nanya di sini deh, tolong ditulis di chat, dari 23.000 orang yang bisa lulus dapat nilai 90, kira-kira berapa orang? Sok tulis di chat berapa orang dari 23 orang. Tuh ada yang minta di chat ulang link absennya. Nih saya barusan logout. Oh, ini link absen. Ini saya copy paste ya. Agak ke nih link absennya nih. Itu link absen. So, dari 23 orang berapa orang yang bisa lulus kira-kira? 1%. 1% 23.000 sabrahnya. 1% berarti 200 ya. Salah. 23.200 benar, salah. 230 ya, salah. 1%. Saya buka rahasia aja deh, dari 23.000 orang kurang dari 30. Iya benar, Paraka Panji Wibowo, betul 30. Bayangkan 23.000 orang yang bisa 30. Saya berapa kali juga ngetes ini ke aparat, teman-teman di Mabes segala macam, mereka ngasih 100-an orang yang lulus cuma 2. Aduh, pusing saya. Jadi ini kondisinya, saya ini curcol, orang lagi curcol. Mudah-mudahan ya, saya tidak berharap Anda bisa semua karena saya tahu background Anda kan bukan orang IT bangetnya ya. Tolong bantuinlah orang-orang IT-nya bisa, supaya bisa pada pintar-pintar, soalnya kalau enggak sistem Anda yang masalah ntar gitu. Oke, sudah jam 15.30. Terima kasih banyak, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Punten saya bikin orang stres, tapi saya terbuka, silahkan nanti komunikasi pakai email, copy harddisk segala macam terbuka. Saya tutup dulu, saya sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Arif. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ono atas penjelasannya, atas pemaparannya. Mudah-mudahan nggak pada stres Pak, tapi alhamdulillah ini kalau dari ujung sampai ujung berasa ya kayak jadi hacker beneran gitu. Oke, untuk link presensi sudah ada di kolom chat, mohon bisa diisi. Jangan di hack linknya, nanti diisi sampai pelatihan terakhir gitu Pak Ono ya.